Nah, untuk melanjutkan ke mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional ini atau MSDMI ini, hendaknya kalian sudah lulus atau sudah mengambil mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia sebelumnya. Jadi kalau yang belum, nah nanti takutnya bermasalah gitu ya di KRS-nya. Jadi kalau nilai MSDM-nya tidak lulus atau ada yang belum mengambil mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, hendaknya jangan dulu mengambil Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional ya. Takutnya nanti bermasalah. Soalnya teman-teman kalian ada juga yang eh, manajemen keuangannya belum, tapi sudah ngambil manajemen keuangan lanjutan. Dan nanti itu bermasalah di KRS nanti ya, di eh, KRS kalian. Jadi siapa yang belum, hendaknya jangan dulu ngambil gitu ya. Kemudian cukup kayaknya perkenalan kita ya. Jadi nanti perkenalan secara onsite-nya kita lakukan di minggu depan saja. Kira-kira sebelum kita mulai ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman terkait mata kuliah yang akan kita bahas ini? Terkait tugasnya juga. Ini pada ada nggak nih orang-orangnya? Farhan, Rania, ada nggak nih orangnya nih? Naila, Fajar, Anissa, Ada Pak, saya. Putri, Melati, pada ada nggak nih? Ada, Pak. Hmm. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita mulai nih? Jadi itu ya, di perkuliahan saya nantinya, jika ada sesi online, kita akan Zoom Meet gitu ya. Nah, nanti ada aturan-aturan yang harus kalian jalankan juga ketika Zoom Meet ya. Jadi saya nggak mau eh, semua off cam gitu. Terus saya nggak tahu mana yang hadir, mana yang enggak gitu. Jadi eh, untuk perkuliahan sesi online yang ketiga nanti, eh saya akan absen ulang. Jadi yang tidak on cam misalnya, saya tidak hadirkan saja gitu. Jadi siapa yang tidak on cam nanti walaupun nanti mengerjakan tugas di web kuliahnya gitu. Pas saya absen ulang tidak ada mahasiswanya, ya berarti saya anggap nggak hadir ya. Nah, jadi kalian baca dulu aturan-aturan yang saya sudah buat di web kuliah ya terkait tata cara pelaksanaan perkuliahan melalui Zoom ini. Jadi jangan hanya sekedar on apa masuk terus HP-nya ditinggal terus kalian nggak tahu saya ngapain. Oke, saya ingin cek dulu nih. Hmm. Oke, coba saya pengen zoom apa? Pengen lihat kalian on cam dulu coba. Mana deh? Dan juga yang kalau on cam jangan satu akun berdua atau satu akun rame-rame ya. Kalian kan punya HP masing-masing atau laptop masing-masing. Jadi satu akun Zoom tuh jangan semua, jangan rame-rame. Ini juga aturan dari kampus ya. Jadi dosen juga harus patuh gitu dan mahasiswa juga harus eh, mengikuti ya jalannya aturan ini. Jadi untuk memperbaiki sistem perkuliahan kita, jadi di setiap perkuliahan online kita akan Zoom Meet dan Zoom Meet-nya juga bukan asal Zoom meeting gitu.
Jadi diharapkan mahasiswanya juga proper di saat melakukan Zoom meeting. Hmm. Bentar. Soalnya kenapa? Soalnya ini di-record dan recordingnya tuh dikirim ke SPA. Jadi kalau misalnya tidak proper melakukan Zoom meet-nya, nanti perkuliahan kita tidak diakui jadinya. Jadi saya harap kalian juga paham. Ini yang Henry, kemudian Melati, siapa lagi nih? Ini baru setengahnya ya. Kalau di absen saya lihat ada 40 mahasiswa. Henry, Melati, kemudian Salmuda. Mm-mm. Hmm. Ini juga ada yang baru di jalan pulang, ada yang beres magang. Nah, ini yang tidak inginkan oleh kampus itu seperti ini. Jadi mahasiswanya tidak serius di dalam perkuliahan online-nya. Jadi ada yang masih di jalan, ada yang sedang apa. Nah, untuk sesi perkuliahan kali ini mungkin eh, karena masih baru ya, karena juga saya juga masih baru perkuliahan online di kampus menjadi Zoom ya, wajib Zoom. Asalnya kan enggak, hanya di chatting web kuliah saja. Oke, baiklah. Jika sudah semua, kita mulai. Oke, saya ulangi lagi, saya Wahyu Mulyadi, saya dosen manajemen sumber daya manusia internasional sampai nanti kita UAS. Kemudian untuk tugas saya ulangi lagi, tugas kita kebagi dua, ada tugas yang case base atau studi kasus di setiap sesi perkuliahannya. Kemudian ada juga project based learning atau PBL nanti di sebelum UTS satu dan sebelum UAS juga satu. Jadi PBL-nya ada dua. Nah, nanti lebih lanjutnya tentang project based learning ini kita bahas di sesi onsite di pertemuan kedua karena kita harus membagi kelompok untuk mengerjakan project based learning di manajemen sumber daya manusia internasional ini. Oke, supaya nanti nggak terlalu sore, kita selesainya. Jadi kita mulai saja. Nah, apa sih bedanya manajemen sumber daya manusia atau MSDM dengan manajemen sumber daya manusia internasional atau MSDMI? Nah, bedanya adalah MSDMI di sini adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan memberikan penghargaan, penghargaannya tentunya pada orang, di dalam organisasi internasional atau global. Nah, hal ini melibatkan manajemen sumber daya manusia secara mendunia, tidak hanya manajemen sumber daya manusia mancanegara atau ekspatriat saja. Nah, jadi intinya MSDM yang kita pelajari sebelumnya adalah proses mempekerjakan, mengembangkan, dan beri penghargaan pada orang yang sifatnya hanya domestik ataupun secara general ya atau secara umum. Nah, kalau internasional ini bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang lintas budaya atau budaya, suku, agama, rasnya tuh beda dengan kita. Nah, di sini kita akan membahas itu tentang ekspatriat, kemudian tentang pekerja-pekerja migran misalnya yang bukan dari negara tempat mereka bekerja. Nah, jadi
di manajemen sumber daya manusia internasional itu kita akan membahas tentang eh, materi-materi seperti itu ya. Kemudian, menurut Dowling, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Makanya eh, di Indonesia pun banyak ya apa namanya tenaga kerja asing ya, entah itu dari China yang banyaknya gitu ya, kemudian juga dari Amerika, misalnya dari Eropa. Nah, ini kan tanpa memandang batasan geografis. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan teknologi, di perusahaan tambang, perusahaan transportasi untuk alih teknologi biasanya banyak mempekerjakan tenaga ahli dari negaranya masing-masing untuk bisa bekerja di Indonesia sebagai apa namanya alih teknologi ya. Misalnya kereta cepat Indonesia China, banyak juga ekspatriat dari China gitu ya yang bekerja di KCIC untuk bisa mengoperasionalkan KCIC itu seperti apa gitu ya. Jadi kereta cepat Indonesia China itu dari Jakarta ke Bandung sebetulnya pas awal pembangunnya itu banyak gitu ya tenaga kerja asing terutama dari China. Nah, itu juga apa namanya demi untuk mencapai tujuan organisasi gitu. Nah, kalau misalnya yang bekerjanya hanya dari domestik Indonesia, kan SDM kita belum siap gitu ya untuk teknologi kereta cepat itu. Maka dari itu, demi untuk mencapai tujuan organisasi atau negara ya, supaya Indonesia punya kereta cepat, maka dibutuhkan sumber daya manusia internasional atau global atau SDM dari tempat teknologi itu berasal. Ya, kayak CIC itu kan asalnya dari China ya. Nah, kemudian selain Dowling, Noe juga mengemukakan bahwa Human Resource Management atau HRM yaitu menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Sama ya. Kalau Noe menjelaskan secara generalnya, tapi kalau Doling menjelaskan bagaimana sumber daya manusia secara global atau secara internasional. Itu ya. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak mengenai definisi manajemen sumber daya manusia internasional? Dan kenapa sih kita perlu mempelajari manajemen sumber daya manusia internasional ini? Karena karena banyak perusahaan multinasional company di Indonesia. Jadi mau tidak mau kita pun harus mempelajari budaya, kebiasaan, culture dari dari masing-masing SDM dari luar ya. Jadi itu alasan kenapa kita harus mempelajari tentang bagaimana manajemen SDM internasional ya. Nah, kemudian MSDM internasional ini juga berfokus pada tiga topik utama. Jadi ada tiga topik utama yang akan kita bahas di dalam MSDM internasional ini. Kita akan membahas atau berfokus pada mengelola ekspatriat. Apa sih ekspatriat? Nah, ekspatriat adalah mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Nah, jadi misalnya KCIC mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia. Nah, itu disebut ekspatriat. Karena ekspatriat itu adalah SDM yang berasal dari negara yang si pemberi kerja itu berasal atau pekerja yang berasal dari perusahaan itu berada gitu misalnya di China gitu. Nah, itu yang dinamakan ekspatriat. Kemudian selain berfokus pada ekspatriat, MSDMI juga berfokus pada mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Contoh perusahaan global di Indonesia banyak ya, multinational company ya. Ada kemarin apa namanya, kalau yang suka bola ya, FIFA baru
apa namanya, membangun kantor cabangnya di Indonesia. Nah, pasti banyak ekspatriat juga tuh di kantor baru FIFA. Kemudian juga eh sebentar. Nah, kemudian juga di Indonesia juga banyak perusahaan multinational company, ya. Kayak Samsung, kemudian Astra, perusahaan otomotif, Unilever, kemudian Mayora, dan lain-lain. Nah, itu juga kan perusahaan-perusahaan global yang SDM-nya banyak dari ekspatriat atau dari perusahaan itu berasal. Kayak IKEA dari Swedia gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara yang berbeda. Nah, ini fokus dari manajemen sumber daya manusia internasional juga atau MSDMI juga. Nah, caranya gimana? Melakukan studi banding, kemudian banyak belajar dari perusahaan-perusahaan internasional. Nah, ini yang akan kita fokuskan pada materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia internasional. Gitu ya. Nah, kemudian karakteristik di bidang MSDMI itu bagaimana sih karakternya? Nah, MSDMI dikembangkan dari hubungan industrial yang komparatif dan literatur-literatur MSDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Nah, jadi kalau perusahaan itu SDM-nya dari berbagai negara, nah jadi MSDM ini karakteristiknya adalah mengembangkan hubungan industrial tersebut supaya bisa terjadinya sinergi antara karyawan yang berasal dari berbagai negara tersebut. Kemudian selanjutnya, karakteristik yang selanjutnya adalah berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, jadi segala aspek yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia akan diterapkan misalnya di berbagai perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi yang kemarin kalian sudah pelajari di manajemen sumber daya manusia sebelumnya, di mata kuliah sebelumnya, bisa diaplikatifkan di perusahaan-perusahaan multinasional juga gitu sebetulnya. Akan tetapi di MSDMI ini fokusnya adalah terkait dengan SDM yang dari luar negara tempat dia bekerja. Nah, kemudian MSDM internasional juga menekankan manajemen lintas budaya atau cross cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional, gitu ya. Jadi eh, istilah sederhananya harus berpikiran secara terbuka, gitu ya, atau secara global, gitu. Jadi perilaku-perilaku yang misalnya tidak lazim, misalnya eh, apa namanya, kita pelajari gitu ya, supaya bisa saling menghargai. Mungkin kan kalau orang Indonesia terkenalnya ramah tamah ya, gampang senyum gitu, gampang ketawa. Mungkin untuk sebagian orang Eropa, Amerika mungkin senyum senyum dan ketawa itu bentuk sindiran gitu ya. Malah kalau katanya gitu ya, kalau kita senyum ke orang Rusia gitu ya, kalau ketemu di jalan gitu ya, itu tuh salah satu bentuk penghinaan malah. Kalau di Indonesia kan salah satu bentuk keramah tamahan kan. Nah, jadi itulah yang akan kita bahas gitu ya. MSDMI juga akan menekankan bagaimana tentang manajemen lintas budaya tersebut gitu ya. Apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu akan tertuang di dalam karakteristik MSDMI ya. Nah, sampai sini teman-teman, ada yang ditanyakan dulu nggak kira-kira? Nah, kemudian ruang lingkup MSDM internasional tuh apa saja sih? Sebetulnya ruang lingkup MSDM internasional sama dengan fungsi MSDM pada umumnya sebetulnya. Akan tetapi
yang kita fokuskan kan kalau MSDM tuh sifatnya general, kalau internasional kita ditekankan harus paham tentang manajemen lintas budaya. Bagaimana kita menghadapi SDM yang di luar dari habitat kita ya. Habitat kita kan di Indonesia gitu ya. Kemudian bagaimana kita cara memperlakukan misalnya SDM yang dari luar tersebut. Kemudian begitu pun sebaliknya. Maka dari itu masih dibutuhkan fungsi-fungsi MSDM di dalam memahami ruang lingkup MSDM internasional. Nah, fungsi MSDM juga di sini perbedaannya dengan MSDMI ya. Kalau tipe pekerja mungkin sama, fungsi MSDM-nya juga sama, tipe pekerjanya juga sama. Nah, yang membedakan adalah di dalam MSDMI ada berbagai negara yang terlibat. Nah, ini saja. Kalau yang kita pelajari sebelumnya, MSDM sebelumnya, kita hanya mempelajari ini, fungsi MSDM dengan tipe-tipe pekerjanya. Ini saja yang kita bahas secara general atau secara umum. Nah, di MSDMI, kita akan mengcombine ya, atau mengkolaborasikan gitu ya, tipe pekerja tadi yang terlibat dari berbagai negara. Ya. Nah, di sini fungsi MSDM kan ada fungsi akuisisi, kemudian fungsi pengembangan, kemudian ada fungsi pemeliharaan, dan ada fungsi motivasi di situ. Nah, fungsi MSDM di sini yang pertama misalnya fungsi akuisisi, yaitu tentang perencanaan, penarikan, sosialisasi. Kemudian yang kedua di sini fungsi pengembangan ada pelatihan, kemudian ada pengembangan SDM, ada pembinaan SDM, kemudian fungsi pemeliharaannya di sini ada kesehatan, keselamatan kerja, hubungan kerja, yang terakhir yang keempat, fungsi motivasi ada evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Nah, kita mulai dari fungsi akuisisi di sini. Nah, fungsi akuisisi di sini bisa kita katakan adalah rekrutmen. Ya. Bagaimana kita merekrut eh, sumber daya manusia ya sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Maka dari itu diperlukan fungsi akuisisi, salah satunya di sini adalah rekrutmen. Kemudian jika sudah kita rekrut SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, di sini ada fungsi pengembangan, yaitu si SDM yang sudah kita rekrut tersebut diberikan pelatihan sesuai dengan job desk-nya. Kemudian apabila sudah lama SDM tersebut di perusahaan tersebut diberikan pengembangan, entah itu pengembangan karir, pengembangan job space, pengembangan job desk gitu ya, supaya ada jenjang karir di sana. Kemudian pembinaan misalnya bagi karyawan-karyawan yang misalnya eh, melakukan kesalahan misalnya atau performanya kurang baik. Nah, di fungsi pengembangan ini juga ada pembinaan. Misalnya bagaimana kalau ada karyawan yang kinerjanya di bawah standar. Nah, ya, ini harus dibina juga. Kinerjanya di bawah standar tuh karena hal apa? Kemudian juga untuk menaikkan kinerja tersebut harus melakukan apa gitu ya. Seperti misalnya kalau kita jadi mahasiswa gitu ya. Kalau misalnya kinerja IPK kita buruk gitu ya, bagaimana nih mahasiswa seperti itu kan harus dibina juga gitu. Bagaimana caranya supaya IPK-nya juga jadi tinggi gitu. Nah, di dalam SDM juga sama, ada fungsi pengembangan untuk membina jika ada karyawan-karyawan yang performanya di bawah standar. Nah, kemudian karyawan juga di sini di fungsi MSDM ya diberi pemeliharaan atau maintenance, misalnya kesehatan. Nah, jadi kesehatannya itu diperhatikan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan kan lazimnya didaftarkan di BPJS Kesehatan gitu ya. Di BPJS Kesehatan, kemudian di apa namanya? BPJS Tenaga Kerja,
kemudian juga diberi dana pensiun, kemudian juga diberi insentif-insentif lain, misalnya terkait pemeliharaan karyawan tersebut gitu ya, bukan hanya BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja gitu. Kemudian hubungan kerjanya pun diperhatikan gitu ya. Bagaimana hubungan kerjanya antar kolega, entah itu atasan, kemudian bawahan atau sesama gitu ya. Apakah hubungan kerjanya bagus gitu ya, atau seperti apa? Nah, ini juga dilakukan di suatu perusahaan. Kemudian juga di dalam fungsi MSDM juga ada yang namanya fungsi motivasi di sini. Nah, fungsi motivasi ini diantaranya adalah evaluasi, penghargaan, kompensasi, dan disiplin. Nah, misalnya kan di perusahaan-perusahaan di akhir tahun atau di akhir periode biasanya ada evaluasi kinerja karyawan. Biasanya evaluasi ini apa namanya, patokan utamanya adalah dari KPI yang sudah dibuat oleh perusahaan. Jadi dilihat dari KPI karyawan tersebut, dari Key Performance Index-nya. Nah, misalnya di akhir tahun, kalau misalnya pegawai kontrak misalnya, kalau misalnya KPI-nya bagus, berpengaruh pada kontraknya yang diperpanjang. Nah, kalau misalnya KPI-nya juga jelek, evaluasinya, maka kemungkinan kontrak karyawan tersebut juga tidak diperpanjang. Kalau semisalnya karyawan tersebut adalah karyawan kontrak. Tapi kalau misalnya karyawan tersebut adalah karyawan tetap, misalnya, kemudian KPI-nya juga buruk atau tidak maksimal, misalnya berpengaruh pada penundaan karir, penundaan kenaikan pangkat atau jabatan, misalnya evaluasinya jika KPI-nya buruk. Tapi kalau KPI-nya bagus, misalnya direkomendasikan untuk promosi jabatan, misalnya. Atau misalnya menduduki jabatan baru dikarenakan evaluasi KPI-nya atau performa kerjanya juga bagus, misalnya. Nah, kemudian ada juga penghargaan. Nah, penghargaan ini diberikan kepada karyawan-karyawan yang berprestasi, misalnya, atau karyawan-karyawan teladan. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan ada karyawan the best karyawan bulanan, ada the best karyawan tahunan misalnya. Misalnya kalau di perusahaan-perusahaan tertentu di foto dipajang tuh fotonya. Wah, ini adalah the best employee of the moon gitu ya. Jadi di bulan September ini the best employee-nya ini gitu. Nah, itu juga penghargaan itu juga perlu diberikan untuk memotivasi karyawan-karyawan lainnya gitu ya. Nah, kemudian juga selain penghargaan ada kompensasi atau gaji ya. Kalau misalnya karyawan tersebut ya kinerjanya di atas rata-rata misalnya untuk memotivasi kinerjanya terus seperti itu, biasanya diberi kompensasi bonus atau insentif lebih misalnya. Kalau misalnya di atas target misalnya untuk pekerjaannya misalnya diberi bonus sesuai dengan capaiannya. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi karyawan untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian fungsi motivasi lainnya adalah disiplin. Nah, di sini juga eh, disiplin itu perlu untuk misalnya apa namanya, pekerjaan bisa dilakukan dengan efektif dan kondusif. Misalnya, kalau misalnya sering telat atau apa, terkadang kan berpengaruh pada kinerja karyawan yang misalnya tidak maksimal. Nah, ini adalah fungsi MSDM yang sebetulnya kita eh, akan pelajari juga di manajemen sumber daya internasional sebetulnya. Akan tetapi yang berbeda, yang tadi sudah kita bahas adalah tipe karyawannya adalah atau tipe pekerjaannya adalah dari berbagai negara gitu atau tipe pekerjaannya yang ini. Ya. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan dulu nggak terkait dengan eh, manajemen sumber daya manusia internasional ini atau MSDM ini? Nah,
Di dalam MSDM ini ada 3 jenis pekerja atau ada 3 tipe pekerja. Yang pertama adalah karyawan negara tuan rumah atau host country national atau HCNS. Nah, karyawan ini adalah karyawan yang berasal dari perusahaan itu berasal. Nah, misalnya Microsoft kan berasal dari Amerika, kemudian IKEA kan berasal dari Swedia. Nah, karyawannya juga misalnya dari Swedia gitu. Kemudian bekerja di Indonesia. Nah, itu disebut dengan karyawan negara tuan rumah gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya karyawan negara asal atau parent country national atau PCNS, yaitu adalah karyawan yang berasal dari kantor cabang perusahaan itu berada atau negara cabang perusahaan itu berada. Misalnya IKEA punya kantor perwakilan atau kantor cabang di Indonesia. Nah, yang bekerjanya juga kan pasti ada salah satunya adalah orang Indonesia. Nah, ini disebut sebagai karyawan negara asal gitu. Kemudian juga yang ketiga ada karyawan negara ketiga atau third country national atau TCNS. Nah, di sini misalnya IKEA gitu ya, mempekerjakan negara yang mempekerjakan karyawan yang bukan dari negara asalnya Swedia dan bukan juga dari Indonesia. Misalnya dari mana? Misalnya dari China atau dari Malaysia gitu ya. Nah, ini disebut sebagai tipe pekerja karyawan negara ketiga gitu ya. Jadi di dalam MSDM ini ada 3 tipe pekerja. Ada yang berasal dari negara perusahaan itu berasal, ada karyawan yang berasal dari kantor perwakilan negara tersebut, kemudian ada juga karyawan yang bukan dari keduanya atau disebut sebagai karyawan negara ketiga, gitu ya. Nah, di IKEA juga banyak ya pekerja-pekerja dari Swedianya pasti. Dan di Indonesia dan pekerja di Indonesia juga pasti lebih banyak lagi karena kan eh, berbisnisnya kan di Indonesia. Tapi kan pasti ada juga yang bukan dari Swedia atau dari Indonesia, misalnya dari Amerika ataupun dari negara Eropa lainnya seperti Inggris, misalnya yang bekerja di IKEA. Nah, itu disebut sebagai karyawan negara ketiga. Sampai sini teman-teman ada yang tanyakan nggak? Kira-kira terkait tipe pekerja di dalam manajemen sumber daya manusia internasional ini. Nah, yang tadi kita bahas ya, negara yang terlibatnya. Negara tuan rumah, di mana sebuah cabang dapat tempatkan, negara asal, di mana perusahaan memiliki kantor pusatnya, negara-negara yang bukan negara asal, dan negara tuan rumah. Yang tadi sudah kita bahas ini ya, contoh-contohnya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis SDM global, kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman terkait dengan eh, tipe pekerja yang sudah kita bahas tadi di dalam manajemen sumber daya manusia internasional ya, atau MSDM internasional. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis SDM global ya. Nah, jenis-jenis SDM global atau internasional di sini yang pertama adalah ekspatriat. Apa itu ekspatriat? Adalah seorang karyawan yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan, tetapi karyawan itu merupakan seorang warga yang berasal dari negara di mana kantor pusat organisasi setempat. Misalnya, IKEA kan asalnya dari Swedia, kemudian berbisnis di Indonesia dan punya kantor cabang perwakilannya di Indonesia. Nah, ekspatriat ini adalah orang Swedia yang bekerja di Indonesia, maka namanya ekspatriat. Karena IKEA sendiri asalnya dari Swedia gitu ya. Jadi perusahaannya atau kantor pusatnya kan IKEA itu ada di Swedia gitu. Kemudian IKEA membuka kantor cabangnya di Indonesia. Dan kemudian orang Swedianya bekerja di Indonesia maka disebut dengan ekspatriat. Begitu. Kemudian yang kedua, jenis-jenis SDM global ada yang namanya warga dari tuan rumah, yaitu seorang warga yang bekerja
untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Tetapi kantor pusat itu berada di negara lain. Nah, yang tadi contohnya ya, IKEA mempunyai kantor cabang atau perwakilan di Indonesia karena punya bisnis di Indonesia juga. Kemudian ada warga negara Indonesia yang bekerja di IKEA. Nah, SDM global tersebut disebut sebagai warga dari tuan rumah, jadi atau karyawan dari tuan rumahnya. Nah, kemudian selain itu, jenis SDM global yang ketiga adalah warga dari negara ketiga. Adalah warga dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Nah, maksudnya adalah jika IKEA mempunyai kantor perwakilan atau kantor cabang di Indonesia, sedangkan kantor pusatnya ada di Swedia, kemudian kantor cabangnya yang di Indonesia atau perwakilannya yang di Indonesia mempekerjakan karyawan yang bukan dari Swedia dan bukan dari negara tuan rumah Indonesia. Misalnya dari Bangladesh, dari Inggris, dari Amerika misalnya. Nah, disebutnya adalah sebagai karyawan atau SDM global dari negara ketiga. Nah, jadi MSDM internasional itu berfokus pada ketiga jenis SDM ini ya. Ada ekspatriat, warga dari tuan rumah, sama warga dari negara ketiga. Nah, MSDM yang kita pelajari sebelumnya, yaitu MSDM secara keseluruhan, tidak mengkotak-kotakan jenis-jenis SDM secara global. Ya. Nah, kenapa harus membahas MSDM internasional yang sudah ditekankan di awal ya? Karena di dalam MSDM internasional kita perlu memanajemen bagaimana perlakuan kita dalam lintas budaya gitu ya. Jadi bagaimana kita memperlakukan SDM luar dan bagaimana juga SDM luar memperlakukan kita. Maka dari itu perlu yang namanya MSDM internasional atau manajemen sumber daya manusia internasional untuk saling bisa mensinergikan antara budaya, kultur, adat, dan lain-lain gitu ya. Yang pastinya beda satu sama lain sehingga tidak berbenturan ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang tanyakan nggak terkait jenis-jenis SDM global? Nah, kemudian apa perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional? Nah, domestik tuh yang misalnya di Indonesia lah gitu, dengan internasional. Nah, yang pertama perbedaannya adalah lebih banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan, Departemen SDM. Departemen SDM harus memasukkan sejumlah aktivitas yang tidak perlu di lingkungan domestik seperti misalnya perpajakan internasional, relokasi, dan orientasi internasional, serta membangun hubungan dengan pemerintah tuan rumah. Nah, jadi perbedaannya adalah Departemen SDM, banyak aktivitas SDM untuk beroperasi di suatu lingkungan. Nah, maka dari itu perbedaan SDM domestik dan MSDM internasional adalah dari menjalin hubungan, gitu ya. Misalnya menyatukan culture, misalnya bukan menyatukan ya, saling menghargai kultur satu sama lain, gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia culture-nya adalah ramah tamah gitu ya. Kalau ketemu orang tuh senyum gitu ya. Maka dari itu kalau misalnya ada SDM internasional dari Rusia gitu ya, kalau kita senyumin tuh jangan kesinggung gitu ya, karena emang itu bagian keramah tamahan kita gitu ya. Sedangkan kan di Rusia sendiri senyum kepada orang yang nggak dikenal atau nggak yang terlalu dekat itu adalah suatu bentuk penghinaan sebetulnya. Kemudian juga bagi orang Jepang untuk menghargai seseorang itu kan dengan cara membungkukkan badan gitu ya. Nah di Indonesia sendiri kan tidak ada gitu ya culture seperti itu ya salaman aja gitu.
cipika-cipiki gitu ya, nggak ada untuk membukukan. Kemudian yang kedua, yaitu kebutuhan untuk perspektif yang lebih luas. Para manajer SDM global harus mengembangkan bidang-bidang keahlian mereka meliputi pengetahuan dalam beberapa budaya asing, kemudian praktek SDM, dan kerangka hukum, demikian pula isu-isu bisnis global, ekonomi dan politik yang akan mempengaruhi keputusan dan praktik-praktik SDM. Para praktisi SDM harus memiliki perspektif yang jauh lebih luas untuk dapat membuat keputusan-keputusan yang efektif di lingkungan internasional. Ya. Jadi eh, para manajemen SDM global juga harus tahu gitu ya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya. Saat ini pukul Jangan 17. sampai misalnya di suatu perusahaan gitu ya eh, tenaga kasarnya saja misalnya dari luar itu kan yang diperdebatkan dulu pas pembangunan kereta cepat gitu ya. Kok dari yang istilahnya eh, tukang sapu-sapunya saja kok dari luar gitu. Kan misalnya yang seperti itu kan kalau yang bukan tenaga ahli ya itu kan bisa diberikan ke eh, SDM lokal gitu ya. Nah, jangan sampai misalnya para manajer SDM global juga merekrut tenaga kerja ekspatriat gitu ya, atau tenaga kerja asing, misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh pekerja lokal, gitu ya. Dulu kan sempat hebohnya kok sampai yang ngelas aja bisa dari apa namanya dari luar gitu. Kayak di Indonesia atau pekerja domestik gak bisa ngelas aja. Padahal kan mungkin tekniknya beda ya atau seperti apa gitu. Maka dari itu manajer SDM global juga harus tahu gitu mana yang dibutuhkan tenaga ekspatriat, mana yang memang bisa apa namanya dihandle oleh pekerja domestik gitu. Pekerjaan-pekerjaan tertentu yang misalnya memang bisa dihandle oleh pekerja domestik gitu ya. Kalau untuk tenaga ahli, untuk alih teknologi, ya memang diperlukan gitu ya, meng-hire atau merekrut ekspatriat. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri tersedia, misalnya tenaga-tenaga yang bukan tenaga ahli ya, karyawan yang bukan tenaga ahli, ya sebaiknya tenaga kerja domestik juga lebih diutamakan. Gitu. Jangankan yang istilahnya ekspatriat ya, kadang suatu perusahaan buka pabrik gitu ya di wilayah tertentu, kemudian di wilayah tersebut misalnya banyak masyarakatnya yang tidak bekerja di pabrik tersebut gitu ya, kan banyak yang demo juga gitu ya. Misalnya contoh di Cikarang gitu ya, di Cikarang Bekasi gitu. Di Cikarang Bekasi ada pabrik gitu ya, kemudian tenaga kerjanya malah banyakannya dari Jawa gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian orang Cikarangnya atau orang Bekasinya atau orang Karawangnya misalnya malah justru banyak yang menganggur misalnya. Nah itu juga kan menjadi masalah gitu. Jangankan yang ekspatriat gitu ya, sesama domestik saja gitu ya. Kalau beda wilayah gitu ya, dan di wilayah tersebut banyak masyarakatnya yang tidak bekerja di pabrik tersebut atau perusahaan tersebut juga banyak yang dikomplain. Maka dari itu, para manajer, khususnya manajer SDM global juga harus tahu gitu ya, mana prioritas yang harus didahulukan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum yang ketiga ada yang ditanyakan dulu nggak teman-teman? Ya, kemudian yang ketiga, keterlibatan yang lebih banyak dalam kehidupan pribadi karyawan dalam MSDM domestik. Keterlibatan Departemen SDM dengan keluarga sangat terbatas, sedangkan dalam SDM global, Departemen SDM harus banyak terlibat menyediakan dukungan dan mengetahui lebih banyak tentang kehidupan karyawan. Misalnya, di beberapa negara mewajibkan pernyataan surat pernikahan sebelum memberikan visa untuk pasangan yang menjadi karyawan pada sebuah perusahaan multinasional. Nah, maksudnya di sini adalah eh apa namanya? Kalau istilah sederhananya surat izin gitu ya. Kalau misalnya sudah ada yang menikah gitu, kalau misalnya keterikatan dengan keluarga gitu,
izin untuk bekerja di negara tujuan. Gitu. Maka dari itu, nah ini adalah perbedaan antara MSDM domestik dengan eh, internasional. Gitu ya. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak terkait perbedaan antara MSDM domestik dengan MSDM internasional? Mungkin sisanya bisa teman-teman pelajari ya. Nah, misalnya yang keenam nih di sini. Perubahan-perubahan dalam penekanan seperti campuran kerja antara ekspatriat dan karyawan lokal pada awal perkembangannya perusahaan cenderung lebih mengandalkan penggunaan PCNS. PCNS itu tadi apa sih? Kita lihat di sini PCNS. PCNS adalah karyawan negara asal, ya, dalam posisi kunci. Ya. Nah, biasanya untuk jika misalnya perusahaan itu baru didirikan, misalnya IKEA baru didirikan di Indonesia gitu ya. Biasanya untuk posisi-posisi kunci atau posisi-posisi strategis gitu ya, biasanya berasal dari negara tersebut atau berasal dari Swedia gitu. Atau yang sering kita namakan ekspatriat. Nah, kenapa? Karena memang SDM dari negara tujuan tersebut ya, belum siap gitu ya. Maka dari itu perlunya mix and match gitu ya. Bagaimana pencampuran di sini ya, campuran gugus kerja ya, antara ekspatriat, gitu, karyawan yang berasal dari negara tersebut dengan karyawan lokalnya gitu ya, supaya meminimalisirkan clash ya. Kalau misalnya kebanyakan ekspatriatnya, yang karyawan lokalnya nggak ada atau sedikit gitu ya, misalnya ya pasti banyak yang keberatan gitu, pasti banyak yang mengeluh gitu ya. Maka dari itu, akan tetapi di awal pendiriannya, mau tidak mau, perusahaan yang baru berdiri di negara tersebut, gitu ya, mengandalkan para ekspatriat yang berasal dari negaranya. Ya. Makanya di sini pada awal perkembangannya, perusahaan cenderung untuk lebih mengandalkan penggunaan PCNS. PCNS ini adalah ekspatriat atau karyawan yang berasal dari negara perusahaan tersebut sebagai posisi kunci ya, atau posisi strategis di perusahaan tersebut. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang tanyakan nggak terkait perbedaan antara MSDM domestik dengan MSDM internasional? Nah, selanjutnya permasalahan MSDM internasional tuh seperti apa sih? Pasti dong, namanya juga lintas budaya kan, antara SDM domestik dengan SDM internasional. Pasti ada permasalahan yang dihadapi gitu. Seperti yang pertama misalnya faktor budaya di sini. Nah, perbedaan budaya dari setiap negara mengharuskan penyesuaian perbedaan dalam praktik manajemen antara cabang-cabang sebuah perusahaan. Di sini budaya kan beda-beda misalnya. Di Indonesia kan yang tadi kita bahas budayanya ramah tamah, senyum ke orang gitu ya. Kalau misalnya ekspatriatnya dari Rusia gitu, kita senyum-senyum gitu ya. Dia bisa disangka penghinaan seperti itu. Kemudian budaya Indonesia kan dikenal budaya santai ya. Kalau misalnya ekspatriatnya dari Jepang gitu, yang workaholic gitu, yang sebagian hidupnya untuk bekerja gitu ya. Kalau di Indonesia kan sangat concern dengan work-life balance kan. Jadi seimbang antara bekerja dengan kehidupan gitu, dengan liburan. Nah, kalau misalnya yang dari Jepang ekspatriatnya gitu kan budayanya beda, workaholic gitu. Nah, itu juga kan harus diperhatikan gitu. Jangan sampai faktor budaya ini menjadi masalah di dalam perusahaan. Nah, misalnya mana yang harus beradaptasi? Apakah pekerja domestiknya beradaptasi dengan ekspatriat, pekerja internasional, atau sebaliknya, MSDM internasionalnya beradaptasi, membiasakan diri dengan culture atau budaya pekerja domestik atau karyawan domestik misalnya. Jadi itu supaya tidak atau meminimalisir terjadinya
permasalahan, gitu ya. Oke. Kalau di Indonesia sendiri kan budayanya, kalau nggak ngasih apa namanya tips atau ngasih hadiah gitu ya, eh, kita nggak kerja gitu. Nah kalau di pekerja-pekerja asing kan misalnya no typing kan, nggak ada tuh yang namanya tips atau hadiah dulu baru kerja gitu ya. Kerja ya sesuai dengan tupoksinya gitu. Nah misalnya itu juga kan faktor budaya gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi. Di beberapa negara lebih terpacu dengan ide perusahaan bebas daripada negara lainnya. Misalnya, kalau di kita kan sistem ekonominya adalah campuran ya, liberalis dan juga antara liberalis dengan kapitalis gitu. Ada yang memang diatur oleh pemerintah, ada juga yang diserahkan ke sistem pasar gitu ya. Sistem ekonomi di Indonesia kan seperti itu, campuran gitu ya. Kalau di negara-negara lain kan ada yang seperti misalnya China gitu ya, sistemnya kan sosialis komunis gitu ya, semuanya diatur oleh pemerintah. Kemudian juga kalau di Amerika gitu ya, ya, sistemnya kan lebih liberal gitu ya. Campur tangan pemerintah itu sangat minim gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi permasalahan gitu ya antara sistem ekonomi ini juga gitu ya. Kalau misalnya eh, dihadapkan dengan Indonesia gitu ya yang sifatnya campuran gitu ya. Kalau misalnya karyawan internasional atau ekspatriatnya dari China gitu ya harus membiasakan juga dengan sistem ekonomi di Indonesia yang campuran gitu. Ada sebagian campur tangan pemerintah, ada juga yang sebagian dilepas pasar gitu ya. Begitu pula dari ekspatriat Amerika gitu ya. Terbiasa dengan sistem ekonomi yang liberal gitu. Tiba-tiba di kerja di Indonesia ada beberapa eh, aturan yang memang di ada turut campur pemerintah di situ. Nah, itu sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga, faktor hubungan hukum dan industrial. Nah, di sini adalah faktor hukum dan hubungan industri dari negara satu dengan negara lain. Contoh praktik pekerjaan sesukanya tidak ada di Eropa. Kemudian seperti memecat pekerja memakan waktu dan mahal. Nah, di faktor hubungan hukum dan industrial ini juga bisa menjadi permasalahan MSDM internasional gitu ya. Nah, kalau di negara-negara Eropa gitu ya, untuk memecat pekerjaan, untuk memecat seorang karyawan atau pekerja itu sangat mahal gitu ya, dan membutuhkan proses yang sangat lama gitu ya. Nah, akan tetapi di Indonesia sendiri karena ada outsourcing ya, perusahaan tuh dalam tanda kutip bisa seenaknya gitu memecat gitu karyawan gitu ya dengan waktu yang singkat dan juga tidak mahal. Tidak mahalnya kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk memberikan pesangon kepada karyawan outsourcing tersebut karena yang sifatnya kontrak gitu ya. Nah, kalau di Eropa sendiri gitu ya, untuk bisa memecat karyawan itu gak gampang gitu ya, harus melalui berbagai proses tahapan gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri enggak gitu. Kalau misalnya karyawan tersebut sudah tidak dibutuhkan, ya sudah kontraknya tidak diperpanjang gitu ya. Kemudian tidak diberikan pesangon juga gitu. Ya sudah gitu, gaji terakhir saja yang diberikan. Nah, kalau di negara lain, khususnya di Eropa misalnya, tidak seperti itu gitu ya. Untuk memecat karyawan tersebut juga perusahaan tuh harus apa namanya eh, melalui beberapa proses dan juga harus make sure perusahaan tersebut setelah keluar dari perusahaan dia si pekerja ini atau si karyawan ini juga harus eh, dipastikan sudah bekerja di perusahaan lain dulu gitu. Jadi kalau di kita kan enggak gitu. Kalau udah diputus kontrak ya lu mau kerja di mana, lu mau kerja dan enggak kerja pun ya bukan urusan perusahaan lagi gitu. Nah kalau di luar tuh enggak gitu. Kemudian juga mahal, kenapa? Karena eh, untuk memecat karyawan di luar itu, khususnya di Eropa misalnya, harus memberikan
pesangon gitu, atau biaya hidup sampai si karyawan atau pekerja tersebut mendapatkan pekerjaan lagi gitu ya. Misalnya setelah keluar dari perusahaan tersebut, misalnya selama 3 bulan baru mendapatkan pekerjaan baru misalnya. Nah, perusahaan wajib mengganti kompensasi mantan karyawan tersebut selama 3 bulan sebelum dia mendapatkan pekerjaan baru, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan enggak gitu, enggak ngasih kompensasi apapun gitu. Mau dia setelah kerja di kita mau dapat pekerjaan lagi kayak atau enggak gitu, bukan perusahaan-perusahaan lagi. Nah, maka dari itu kan menjadi permasalahan juga sebetulnya di dalam SDM internasional. Dan misalnya kita juga tidak bisa asal memecat pekerja yang sifatnya ekspatriat gitu ya, karena ada hubungan hukum dan industrial di sini. Gitu. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait dari permasalahan MSDM internasional ini? Oke, kalau tidak ada, eh, saya di apa namanya di web kuliah sudah memberikan latihan soal ya di sini, yaitu tentang case study ya. Ada 2 soal, yaitu salah satu tentang lingkungan global dalam konteks bisnis, kemudian pengertian SDM internasional dan tantangan implementasinya. Nah, ada berbagai pertanyaan di sini, studi kasusnya. Kemudian kalian kerjakan, batasnya sampai hari Sabtu ya. Nah, untuk kehadiran sendiri nanti saya lihat dari siapa yang mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Kemudian selain apa namanya latihan studi kasus juga ada soal teoritikal ya, soal konseptual. Ntar saya ya. Nah, bentuknya pilihan ganda seperti ini. Jadi bentuknya pilihan ganda, ada 20 soal. Nah, nanti satukan saja untuk jawaban pilihan ganda di dalam latihan soal studi kasus ya. Nggak usah soalnya juga gitu. Langsung jawabannya saja untuk yang apa namanya pilihan gandanya. Kalau ini kan soal teori ya, soal konseptual gitu ya. Kalau yang pilihan gandanya. Kalau untuk yang studi kasus itu implementasinya di dalam mata kuliah MSDM Internasional di sesi pertama. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Halo, jelas nggak kira-kira teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau jelas sampai ketemu minggu depan di kampus secara onsite. Oh ya, untuk ketua kelas saya minta tolong untuk reminder saya ya kalau ada kelas Hamin 3 jam sebelumnya ya. Takutnya saya lupa karena kita sore kan ya kelasnya. Gitu aja ya. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya teman-teman. Eh, saya akhiri perkuliahan sesi pertama mata kuliah MSDM Internasional ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf, saya mau nanya, Pak. Boleh? Nanya apa? PJ-nya udah kepilih belum, Pak? Apanya? PG kepilih gimana? PJ-nya. Pilihan ganda. Enggak, maksudnya penanggung jawab kelasnya udah kepilih belum, Pak? Kalau belum, saya mau, Pak. Oh gitu. Tadi yang WA saya siapa tuh? Yang invite saya ke Oh, ini. udah deh ya, Pak. Ya udah kalau nggak mau, Hah? Pak. Maaf, maaf. Kalau saya sama sama aja lah siapa aja. Oke. Oh, gitu. Oke, Nah, Pak. oke. Bapak, Hmm. Pak, Boleh? Nanya apa?
Saya mau nanya dong, Pak. Ini apa? Eh, ini jawaban ini perihal soal latihan soal ini, Pak. Nah, ini kan ini apa harus jawabannya aja atau ditulis tangan atau memang di Word juga nggak apa-apa, Pak? Oh, kalau untuk yang studi case-nya boleh di Word juga nggak apa-apa. Cuman saya ingatkan ya, jangan eh, apa namanya copy paste dari temannya gitu. Kadangkala kan kalian tuh hanya copy paste dari temannya jawabannya, plek ketik plek sama gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sama persis gitu jawabannya dengan teman kalian, entah itu analisis dan lain-lainnya, mungkin akan saya nggak akan saya nilai gitu ya. Boleh pakai Word, akan tetapi jangan copy paste ya. Kalau tulis tangan kan jadul ya, karena sekarang udah ada teknologi gitu ya, diketik juga nggak masalah gitu ya sebetulnya. Tapi yang saya wanti adalah jangan copy paste tugas temannya gitu, hanya ganti nama, ganti NPM, udah jadi tugas kalian gitu. Jangan seperti itu ya. Boleh diketik asalkan hasil original kalian gitu ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Oke, oke ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada, saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih Pak. Sensitif ya.